السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman bahwa ingatlah daging dan darah kurban-kurban itu sama sekali tidak sampai kepada Allah, namun takwa hati kalianlah yang sampai kepadanya. Sesungguhnya demikianlah Allah telah menundukkan kurban-kurban itu untuk melayani kalian, agar kalian mengagungkan kebesaran Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Islam dengan sepenuhnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda mengenai hal ini bahwa hukum alam sejak dahulu kala adalah demikian, bahwa semua ini diperoleh setelah ma'rifat yang sempurna. Makom takwa yang tinggi ini diperoleh hanya ketika ma'rifat yang sempurna telah dicapai, dan akar dari rasa takut, cinta, serta penghargaan adalah ma'rifat yang sempurna, yakni rasa takut kepada Allah Ta'ala maupun cinta kepadanya baru dapat diperoleh dengan benar ketika pemahaman yang tepat tentang kedudukan Allah Ta'ala telah terwujud dan ma'rifat yang benar telah tercapai. Maka beliau alaihissalam bersabda bahwa barang siapa yang telah dianugerahi ma'rifat sempurna, kepadanya pun telah dianugerahkan rasa takut dan cinta yang sempurna, dan barang siapa yang telah dianugerahi rasa takut dan cinta yang sempurna, ia telah diselamatkan dari setiap dosa yang lahir dari keberanian tanpa batas. Maka ada kesalahan-kesalahan kecil dan dosa-dosa yang terjadi. Bukan yang demikian itu, namun apabila seseorang menjadi berani tanpa batas dan terus-menerus mengulangi dosa-dosanya, maka Allah Ta'ala pun akan menghukumnya. Maka beliau alaihissalam bersabda bahwa untuk najat keselamatan ini, kita tidak membutuhkan darah siapapun, tidak memerlukan salib siapapun, dan tidak membutuhkan kafarah atau penebusan dosa apapun, melainkan kita hanya memerlukan suatu pengorbanan, yaitu pengorbanan diri sendiri, yang keperluannya sedang dirasakan oleh fitrat kita. Pengorbanan semacam itu dalam kata lain disebut Islam. Makna Islam adalah menyodorkan leher untuk disembelih, yakni meletakkan ruh seseorang di ambang pintu Allah dengan kerelaan yang sempurna, menyodorkan leher untuk disembelih dengan kegembiraan hati dan kerelaan diri sendiri, menyodorkan leher dengan cinta yang sempurna serta kegembiraan dan kerelaan hati sendiri, membutuhkan cinta yang sempurna dan ishq atau kerinduan cinta yang sempurna. Tanpa ishq dan cinta, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan. Dan cinta yang sempurna membutuhkan ma'rifat yang sempurna, dan cinta ini dapat diperoleh ketika manusia juga memiliki ma'rifat tentang kedudukan Allah Ta'ala. Maka kata Islam menunjuk kepada hal ini, bahwa untuk pengorbanan yang sejati diperlukan ma'rifat yang sempurna dan cinta yang sempurna, bukan keperluan akan sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat tadi bahwa Allah Ta'ala tidak menerima daging-daging kurban kalian,
dan tidak pula darah, melainkan yang sampai kepadanya hanyalah pengorbanan. Dan apakah pengorbanan itu? Yaitu bahwa kalian takut kepadaku, mencintaiku, dan demi aku tempuhlah takwa. Beliau alaihissalam bersabda di suatu tempat bahwa kesucian hati adalah pengorbanan yang sejati. Jika hati menjadi suci, itulah pengorbanan yang sejati. Daging dan darah bukanlah pengorbanan yang sejati. Di tempat orang-orang biasa menyembelih hewan kurban, orang-orang khusus menyembelih hati mereka. Dan Allah tidak menghapuskan pengorbanan-pengorbanan halahiriah ini, yakni pengorbanan kambing dan hewan-hewan, agar diketahui bahwa pengorbanan-pengorbanan ini pun memiliki kaitan dengan manusia. Pengorbanan-pengorbanan lahiriah ini pun ada untuk memberitahu manusia. Pengorbanan ini mengingatkan bahwa sebagaimana seekor hewan telah mengorbankan jiwanya untukmu, demikian pula kalian harus mengorbankan jiwamu untuk Allah Ta'ala dan gunakanlah seluruh kemampuanmu untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Mengorbankan jiwa artinya mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjadi seorang muslim yang sejati, agar kasih sayang Allah Ta'ala pun diperoleh dan kecintaannya pun terwujud. Kemudian, seraya menjelaskan hal yang sama, beliau alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan contoh-contoh untuk banyak perintah penting dalam syariat Islam. Maka manusia diperintahkan untuk mengorbankan dirinya di jalan Allah Ta'ala dengan segenap kekuatannya dan dengan seluruh keberadaannya. Pengorbanan-pengorbanan lahiriah telah ditetapkan sebagai contoh untuk keadaan ini, namun tujuan yang sebenarnya adalah pengorbanan inilah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum," yakni daging kurbanmu tidak sampai kepada Allah dan darahnya pun tidak sampai, namun takwamu sampai kepadanya, yakni takutlah kepadanya sedemikian rupa hingga seolah-olah engkau mati di jalannya. Dan sebagaimana engkau menyembelih kurban dengan tanganmu sendiri, demikian pula engkau pun tersembelih di jalan Allah Ta'ala. Apabila takwa seseorang kurang dari derajat ini, maka ia masih belum sempurna. Kemudian seraya menjelaskan hal ini, beliau alaihissalam bersabda di suatu tempat bahwa salat dan puasa yang lahiriah, jika tidak disertai keikhlasan dan kejujuran, tidak memiliki kebaikan apapun di dalamnya. Para yogi dan sannyasi pun melakukan latihan-latihan spiritual yang besar di tempatnya masing-masing, hingga mereka mengeringkan tangan-tangan mereka sendiri dan menanggung penderitaan yang besar. Mereka melemparkan diri mereka ke dalam kesulitan dan penderitaan, namun kesengsaraan lahiriah ini tidak memberikan cahaya apapun kepada mereka, dan tidak pula ketenangan serta ketentraman yang mereka peroleh. Bahkan keadaan batin mereka memburuk dan hal itu tidak memberikan pengaruh apapun pada kerohanian mereka. Maka daging dan darah kurban-kurbanmu tidak sampai kepada Allah Ta'ala, melainkan takwalah yang sampai. Dan pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak menyukai kulit, melainkan Dia menghendaki isinya, intinya. Di sini orang-orang mengajukan pertanyaan bahwa apabila kurban-kurban tidak sampai kepada Allah Ta'ala, maka mengapa kurban-kurban itu diperintahkan? Dalam menjawab hal ini pun, beliau alaihissalam bersabda bahwa demikian pula orang-orang yang berkata bahwa jika puasa itu bersifat rohani, maka apa perlunya yang lahiriah? Kemudian demikian pula mereka bertanya bahwa jika salat itu dari hati, maka apa perlunya salat-salat yang lahiriah? Beliau alaihissalam bersabda bahwa jawabannya adalah bahwa ini merupakan perkara yang sungguh pasti bahwa orang-orang yang berhenti mengambil pelayanan dari jasad, ruh tidak menerimanya. Ruh pun tidak memberikan pengaruh kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ruh dan jasad pun memiliki suatu hubungan, dan untuk hubungan ruh dan jasad itu perlu juga dilakukan ibadah-ibadah lahiriah. Dan di antara ibadah-ibadah lahiriah itu adalah puasa, adalah salat, dan ini merupakan suatu ungkapan lahiriah dari pengorbanan yang memberikan pengaruh pula pada ruh. Pada Id terdapat kurban kambing, terdapat kurban hewan. Bagaimanapun beliau bersabda bahwa orang-orang yang berkata bahwa jasad dan ruh tidak memiliki hubungan apapun, mereka berada dalam kekeliruan yang berbahaya. Beliau bersabda bahwa rangkaian jasmaniah dan rohaniah keduanya berjalan seiring. Kami telah menyaksikan bahwa ketika kerendahan hati tumbuh dalam ruh, maka tumbuh pula dalam jasad. Oleh karena itu, ketika dalam ruh sungguh-sungguh terdapat kerendahan hati dan ketundukan, maka tanda-tandanya dalam jasad pun muncul dengan sendirinya. Apabila ruh seseorang rendah hati, maka manusia pun membungkuk, melakukan sujud, melakukan ruku, dan hal itu tampak nyata. Dan demikian pula
ketika jasad mendapat suatu pengaruh tersendiri, maka ruh pun turut terpengaruh olehnya. Dan kemudian ketika jasad sedang melakukan gerakan-gerakan seperti itu, berjalan sesuai dengannya, menampakkan kerendahan hati, maka hal itu pasti memberikan pengaruh. Keduanya berjalan beriringan satu sama lain. Maka inilah filsafat yang karenanya kita melakukan kurban pada Idul Adha. Hari ini kita merayakan Idul Adha yang juga disebut sebagai Hari Raya Kurban. Ini adalah agar kurban-kurban lahiriah ini pun memberikan pengaruh pada ruh kita dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang mengamalkan ajaran yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita melalui hadrat Rasulullah SAW. Dan kita memperbaiki keadaan-keadaan kita dan di zaman ini melalui hamba yang setia dari hadrat Rasulullah SAW yang telah Allah Ta'ala utus agar tercipta kembali pembaruan agama dan islah perbaikan kita. Atas hal itu, marilah kita berusaha mengamalkannya, dan untuk itu takwa sangatlah diperlukan. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam berkali-kali bersabda bahwa untuk itu takwa sangatlah diperlukan. Allah Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Quran Syarif bahwa darah dan daging kalian tidak sampai kepada Allah, melainkan takwalah yang sampai kepadanya. Hanya dengan menyembelih kambing saja, tujuan Allah Ta'ala dalam merayakan Idul Adha tidak lantas terpenuhi. Tujuan seorang hamba tidaklah terpenuhi dan ia pun tidak menjadi orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ya, kambing adalah suatu amalan lahiriah yang mengingatkan manusia bahwa kalian pun harus melakukan pengorbanan untuk memperbaiki dirimu sendiri, harus berjalan di atas takwa, harus menyucikan dan membersihkan ruhmu, dan harus berusaha mengamalkan hal-hal yang telah Allah Ta'ala ajarkan, dan hanya dengan itulah kemudian manusia dapat menjadi seorang mukmin yang sejati dan dapat meraih tujuan hakiki yang merupakan tujuan dari Idul Adha. Maka pada hari-hari ini kita pun mengenakan pakaian yang bagus, sebagian yang berkemampuan membeli kambing, membeli hewan-hewan yang besar, dan melakukan kurban. Namun jika di dalamnya tidak ada takwa, maka keadaan mereka adalah seperti yang telah Hadrat Masih Maud alaihissalam sabdakan, bahwa ada seorang yogi yang bersusah payah berolahraga, mengangkat tangannya di satu tempat, dan mengeringkan tangannya sendiri selama berjam-jam, namun hal itu sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun pada kerohanian dirinya. Maka jika kurban-kurban kita tidak memberikan pengaruh apapun pada kerohanian kita, jika kurban kita tidak memberikan pengaruh apapun pada amal perbuatan kita, jika kurban kita tidak memberikan pengaruh apapun dalam meninggikan standar takwa kita, jika kurban kita tidak memberikan pengaruh apapun dalam mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, maka hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk itu, kita harus melakukan introspeksi diri. Dan ketika kita telah menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau alaihissalam datang untuk tujuan di mana kini ketika dunia semakin menjauh dari ajaran Islam yang hakiki, beliau membawa mereka lebih dekat kepada ajaran Islam yang hakiki, menjadikan mereka muslim yang sejati dan menumbuhkan takwa di dalam diri mereka. Maka hari raya ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus menumbuhkan takwa di dalam diri kita. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa jika kalian terhubung denganku, maka Allah Ta'ala ingin menjadikan jemaatku sebagai teladan. Jika kalian tidak menjadi teladan, jika standar penunaian hak-hak Allah kalian tidak meningkat, jika standar penunaian hak-hak sesama manusia kalian tidak meningkat, jika kalian tidak menumbuhkan kecintaan dan kerinduan yang khusus terhadap ibadah, jika standar kejujuran kalian tidak meningkat, jika standar akhlak kalian yang lainnya tidak meningkat, maka hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena hal-hal tersebut adalah perkara-perkara yang jauh dari takwa. Beliau berkali-kali mengingatkan bahwa Ahmadi yang sejati itu adalah yang demikian. Dan tujuan hakiki dari pengorbanan baru terpenuhi ketika takwa tumbuh di dalam diri kalian. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala mencintai orang yang bertakwa, maka ingatlah keagungan Allah Ta'ala dan senantiasalah kalian semua dalam keadaan takut. Takutlah kepada Allah, dan hendaknya rasa takut itu lahir dari kecintaan, serta senantiasalah mengarahkan perhatian kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Janganlah sampai tenggelam dalam urusan-urusan duniawi, lalu melupakan ibadah kepada Allah dan tujuan darinya. Orang-orang menulis surat mengatakan bahwa mereka harus menunaikan salat atau mereka tidak ingat waktu-waktunya atau terkadang salat mereka terlewatkan. Jika rasa takut kepada Allah Ta'ala ada, jika kecintaan kepadanya ada, dan jika takwa bersemayam di dalam hati,
maka hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Ketika itulah manusia, meskipun harus berkorban, tetap menjaga salat-salatnya dan mendahulukan ibadah di atas urusan-urusan duniawinya. Beliau alaihissalam juga mengarahkan perhatian kepada hukukul ibad, yaitu hak-hak sesama manusia, bahwa dari pihak kalian tidak boleh ada kezaliman terhadap siapapun. Barulah kalian dapat menjadi orang yang benar-benar menunaikan hak sebagai anggota jemaatku. Beliau bahkan telah memberikan nasihat sejauh ini bahwa orang-orang dalam jemaatku, di atas segala kesedihan dan kekhawatiran yang paling utama yang harus mereka rasakan adalah apakah takwa ada dalam diri mereka atau tidak. Jika kekhawatiran ini tidak ada, dan kekhawatiran duniawi lebih mendominasi, serta takwa masih kurang, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Apakah takwa itu? Takwa adalah menunaikan salat-salat dengan benar pada waktunya. Jika saat mengerjakan salat, perhatian menjadi teralih ke sana kemari, maka hendaknya secara khusus berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kemudian kembali mengarahkan perhatian kepada salat. Dan hendaknya manusia merenungkan kata-kata yang ia ucapkan, baik itu doa-doa yang disunnahkan maupun ayat-ayat Al-Quranul Karim seperti surah Al-Fatihah, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia pun menganugerahkan kepadanya manfaat dari hal-hal tersebut. Hanya dengan demikianlah standar-standar takwa pun akan tercapai. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, takwa adalah bahwa hak Allah Ta'ala harus ditunaikan dan hak sesama manusia pun harus ditunaikan. Kemudian dalam kaitannya dengan hukukul ibad, yakni hak-hak sesama manusia, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaklah kalian menempuh ketakwaan. Definisi takwa berkenaan dengan hukukul ibad adalah bahwa hendaklah kalian memperlakukan satu sama lain dengan akhlak yang baik. Janganlah bersikap sombong kepada siapapun, janganlah memandang rendah kepada siapapun, janganlah menyebut-nyebut nama seseorang dengan penuh kejengkelan, dan janganlah bertengkar dengan cara keliru kepada siapapun. Jalankanlah hidup kalian dengan dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Beliau alaihissalam bersabda, dari firman Allah Ta'ala inilah dapat difahami bahwa orang yang bertakwa adalah mereka yang berjalan dengan kesabaran, kelembutan, dan kerendahan hati. Mereka tidak berbicara dengan penuh kesombongan, melainkan pembicaraan mereka adalah seperti seorang yang lebih kecil berbicara kepada yang lebih besar. Seseorang yang lebih kecil atau seorang anak bertemu dengan yang lebih besar dengan penuh rasa hormat, dengan adab, dengan penuh pertimbangan. Demikianlah seharusnya pembicaraan kalian dengan setiap orang. Beliau alaihissalam memberikan nasihat, dalam segala keadaan kita harus mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yang menjadi sarana kebaikan dunia dan agama bagi kita, dan yang menjadi sarana untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki monopoli atas Allah Ta'ala, yakni tidak ada seorang pun yang dapat menguasai Allah Ta'ala sehingga ia berkata, Allah Ta'ala adalah milikku. Allah Ta'ala hanya semata-mata menghendaki takwa, dan barang siapa menempuh ketakwaan, ia akan mencapai kedudukan yang tinggi. Ia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, dan takwa, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, adalah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala harus diamalkan. Beliau alaihissalam bersabda, semua nabi memperoleh kedudukan mereka dari hal ini, yaitu bahwa di dalam diri mereka ada ketakwaan, dan inilah hal yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan semua nabi lainnya di dalam diri para pengikut mereka, dan inilah hal yang berkenaan dengannya. Sekarang ini saya ingin menumbuhkannya di dalam jemaat saya. Demikian sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sebagian orang beranggapan bahwa karena nenek moyang kami adalah orang-orang yang sangat saleh, mungkin kami pun akan mendapatkan pahala dari amal kebaikan mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan pahala dari orang tua dan kakek nenek mereka. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Dan semakin besar pengakuan seseorang tentang kedekatannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan semakin banyak meminta pertanggungjawaban darinya. Oleh karena itu, ketika kita telah berjanji bahwa kita telah menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan pada zaman ini kita telah mengakui kebenaran nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW, serta kita meyakini bahwa beliau adalah wujud Masih Maud yang harus datang dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki dunia, maka kita pun harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus meningkatkan standar ibadah-ibadah kita. Untuk itu, dengan mengesampingkan keduniawian, dengan semangat pengorbanan, dan dengan mendahulukan agama di atas dunia, kita harus berusaha meningkatkan standar ibadah-ibadah kita.
Demikian pula kita harus berusaha meningkatkan akhlak kita, karena kedua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, jika kalian menginginkan keselamatan yang abadi, jika kalian menginginkan agar Allah Ta'ala meridhai kalian dan memberikan kalian kemajuan, dan jika kalian menginginkan kemenangan, maka bacalah Al-Quranul Karim, amalkanlah, dan berusahalah untuk mengikuti perintah-perintahnya. Kemenangan tidak datang begitu saja. Keberhasilan tidak datang begitu saja. Seseorang harus bekerja keras. Hanya dengan menyembelih seekor kambing pada satu hari saja tidak lantas menghasilkan buah dari amal-amalan kalian. Melainkan untuk meraih hasil ini, kalian harus berjalan di atas petunjuk-petunjuk tersebut. Kemudian beliau alaihissalam pun bersabda bahwa firasat atau naluri yang sejati dan kebijaksanaan yang sejati tidak dapat diperoleh dari Allah Ta'ala tanpa berpaling kepadanya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memperoleh akal fikiran yang benar, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, haruslah diamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Renungkanlah ciptaan Allah Ta'ala dan berbagai hal yang telah Dia ciptakan, kemudian berdoalah kepadanya untuk memperoleh hasil yang baik. Beliau Islam bersabda, jika kalian menginginkan agar kalian pun memberikan pengaruh kepada orang lain, agar orang lain terpengaruh oleh kalian, dan agar pekerjaan tabligh kalian pun berkembang, sesungguhnya tabligh tidak akan terwujud begitu saja. Jika ingin mengembangkan pekerjaan tabligh, maka bangkitkanlah kekuatan amalan dari dalam diri kalian. Karena tanpa amalan, perkataan-perkataan kalian tidak dapat memberikan faedah kepada siapapun. Orang-orang yang hanya berbicara saja, jumlah mereka ribuan, kini jutaan orang melakukan pengorbanan-pengorbanan. Maka apakah Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka suatu kedudukan yang tinggi? Bahkan dalam sebagian riwayat tertera bahwa haji jutaan orang tidak diterima, dan hanya haji satu orang saja yang diterima, yang karenanya Allah Ta'ala kemudian menerima pula haji orang-orang yang lainnya. Allah Ta'ala hanya menghendaki agar kesucian tumbuh di dalam hati. Jika di dalam hati tidak ada kesucian, maka tidak akan ada manfaatnya kehidupan kita. Tidak pula ada manfaatnya merayakan Id dan pengorbanan-pengorbanan ini. Jadi hal yang paling utama adalah takwa. Dan untuk takwa, prinsip inilah yang berlaku. Tumbuhkanlah akhlak yang mulia dari dalam diri kalian. Hal ini telah diulang-ulang berkali-kali. Tingkatkanlah pula standar ibadah kalian, dan teruslah tingkatkan standar hukukul ibad, yakni hak-hak sesama manusia. Takwa juga berarti bahwa jika seseorang bersikap keras terhadap kalian, maka balaslah ia dengan kelembutan dan kasih sayang, dan janganlah melakukan pemaksaan serta kekerasan sebagai bentuk balas dendam, karena hal-hal tersebut adalah yang menjauhkan dari takwa. Teruslah mengevaluasi diri sendiri, sejauh mana kita menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Inilah hal yang paling utama yang membimbing menuju takwa, dan inilah yang berkali-kali disampaikan kepada kita oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di berbagai tempat. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, dengan ini, maka barulah kebahagiaan dari terkabulnya doa pun akan kalian rasakan. Orang-orang berkata bahwa mereka tidak merasakan kebahagiaan terkabulnya doa. Tidak ada kenikmatan dalam berdoa. Mereka memang menunaikan salat, namun hanya sekedar menyelesaikannya dengan cepat. Dengan ini, keadaan batin yang mendalam tidak akan muncul. Beliau alaihissalam bersabda, ketentraman pasti akan kalian dapatkan ketika kalian menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Janganlah hendaknya ada keluhan bahwa doa-doa kami tidak dikabulkan, padahal kami melakukan pengorbanan dan juga menunaikan salat. Allah Ta'ala berfirman, selama kalian tidak melangkahkan kaki di jalan-jalan takwa, selama itu pula kalian tidak akan dapat mengambil manfaat dari terkabulnya doa-doa kalian, dan tidak pula akan dapat melihat pengaruhnya. Dan jalan-jalan takwa itu adalah tunaikanlah hak Allah Ta'ala, dan tunaikanlah pula hak-hak manusia ciptaannya dengan seutuhnya. Beliau alaihissalam bersabda, kerahkanlah segenap daya upaya kalian bahwa kalian harus memperbaiki akhlak kalian. Akhlak pun sangat penting untuk takwa. Takwa bukan sekedar menunaikan salat dan mengucapkan dengan lisan bahwa kami telah menunaikan kewajiban. Bukan seperti itu. Melainkan manusia harus memperbaiki akhlaknya, dan akhlak yang mulia itu baru tampak ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain sehingga mereka pun berkata, ya, sungguh ia adalah orang yang berakhlak mulia. Tanpa itu, kalian tidak dapat meraih takwa, tidak dapat memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, dan tidak pula dapat masuk dalam golongan kebaikan, yakni kami telah melakukan suatu kebaikan sejati. Alhasil, menumbuhkan akhlak yang mulia pun sangat penting. Jika akhlak yang mulia terbentuk, maka di dalam diri kita dapat tercipta sebuah masyarakat yang agung dan penuh kasih sayang.
yang kini semakin berkurang seiring berjalannya zaman. Dan ke arah itulah kita harus berupaya secara khusus. Beliau Islam bersabda, ketika kita berkata bahwa takwa sampai kepada Allah Ta'ala, maka bagaimana caranya takwa itu sampai kepada Allah Ta'ala? Dalam ayat ini pun telah disebutkan bahwa yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah takwa kalian, bukan darah dan dagingnya. Beliau Islam bersabda, perbaikilah juga akhlak kalian terhadap para tetangga. Takwa baru akan sampai ketika akhlak kalian terhadap para tetangga pun sudah baik. Orang yang menunjukkan perubahan akhlaknya kepada tetangganya, betapa berbedanya ia dulu dan sekarang, ia seolah-olah sedang menampakkan suatu karomah. Dengan hal itu, tidak hanya standar takwanya saja yang meningkat, ia pun tengah menjadi orang yang menunaikan hak baiatnya. Dan karena itulah ia menghasilkan suatu akibat yang baik, sebab ia memberikan pengaruhnya yang luhur terhadap tetangganya. Alhasil, takwa adalah menekan amarah diri sendiri juga. Bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia, dan hindarilah pula merampas hak-hak orang lain. Jika untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran harus menanggung sedikit kerugian dan melepaskan sebagian hak-hak sendiri, maka hendaklah itu dilepaskan saja. Jangan khawatir. Jika terjadi kerugian kecil atau jika suatu perkara harus dibawa ke pengadilan atau kepada para hakim, maka keputusan yang dihasilkan dari sana pun hendaknya diterima. Sebagian orang karena keras kepala, lalu tidak mau menerimanya juga. Mereka terus mengajukan banding demi banding. Hendaklah kalian mengevaluasi diri bahwa dalam hal ketakwaan, apa yang sedang kita lakukan. Beliau alaihissalam bersabda, kalian yang menjalin hubungan denganku, maka hubungan itu tidak hanya akan terbatas pada hal-hal lahiriah saja, melainkan ciptakanlah suatu perubahan yang nyata di dalam diri kalian, sehingga dunia dapat melihat bahwa standar ibadah kalian pun tinggi, dan standar akhlak kalian pun tinggi. Dan apabila hal-hal ini ada, barulah kalian dapat menjadi seorang Ahmadi yang hakiki. Barulah kalian dapat termasuk dalam golongan orang-orang yang menunaikan hak pengorbanan yang sejati. Demikian pula, beliau alaihissalam bersabda, takwa adalah membersihkan hati dan dada kalian dari segala jenis berhala, lahiriah maupun tersembunyi. Tanpa itu, manusia tidak dapat meraih takwa. Di dalam hati pun tidak boleh terbersit pikiran tentang kesombongan atau terbersit pikiran bahwa si fulan sedang memberikan manfaat kepada kita atau dapat memberikan manfaat kepada kita. Hanya zat Allah Ta'ala sajalah yang dapat memberikan manfaat. Ya, ada sarana-sarana yang tersedia dan itu hendaklah digunakan. Beliau alaihissalam bersabda, tuntutlah ilmu agama dan kemudian sebarkanlah, karena itu pun adalah takwa. Mempelajari ilmu agama pun adalah takwa. Selanjutnya, sejauh berkenaan dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka untuk itu di samping harus memperhatikan salat-salat fardu, perhatikanlah pula ibadah nawafil dan salat tahajud. Inilah hal-hal yang dapat memperbaiki keadaan rohani manusia, dan apabila kondisi rohani membaik, maka itulah tujuan sejati dari pengorbanan yang dapat diraih oleh manusia. Beliau Islam bersabda, orang-orang berkata bahwa kemenangan belum datang, kemenangan belum datang. Beliau bersabda, apabila kalian menginginkan kemenangan, maka jadilah orang-orang yang bertakwa, karena tanpa menjadi mutaki atau orang yang bertakwa, kemenangan kalian tidak akan dapat terwujud. Jadi, apabila kita menginginkan kemenangan sesegera mungkin, kita harus menjadi mutaki. Kita harus menjaga salat-salat kita harus menjaga akhlak dan hubungan sesama kita, serta harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam diri kita. Khususnya dimanapun anggota-anggota jemaat sedang mengalami kezaliman, mereka hendaknya secara khusus memperhatikan hal ini, yakni berupaya semakin condong kepada Allah Ta'ala, baik di Pakistan maupun di negara-negara lainnya. Beliau al-Islam bersabda, satu hal lagi yang harus diingat adalah bahwa takwa juga berarti kita memajukan akhlak dan amal perbuatan kita supaya kita mendapatkan karunia pertolongan dan kecintaan Allah Ta'ala. Majukanlah akhlak dan amal perbuatan kalian, maka kalian akan mendapatkan karunia kecintaan dan pertolongan Allah Ta'ala. Jika kalian menginginkan kemenangan, maka lakukanlah ini juga, karena tanpa ini tidak ada jalan lain. Hanya dengan melaksanakan salat atau menyembelih kambing tidaklah cukup. Kemudian, seraya meraih pertolongan Allah adalah kewajiban kita, dan setiap orang di antara kita yang mampu melakukannya, wajib baginya untuk tidak melakukan kelalaian sedikit pun dalam menjawab serangan-serangan yang ditujukan kepada Islam dan jemaat. Tumbuhkanlah ketakwaan ini. Kemudian lakukanlah juga pekerjaan tabligh, menjawab keberatan-keberatan dari orang-orang, tetapi itu pun harus tetap berada dalam lingkup akhlak. Sebagian orang menunjukkan perilaku buruk, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, dan mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran kita. Maka itu bukanlah takwa. Dan tabligh mereka yang demikian itu pun tidak akan membawa pengaruh apapun. Ya, sebaliknya justru kerugian yang pasti terjadi.
Hal ini pun harus diingat bahwa hal ini juga jauh dari takwa, yaitu seseorang yang memberikan jawaban semata-mata karena ego pribadinya. Beliau Islam bersabda, niatnya haruslah agar keagungan Allah Ta'ala tampak nyata. Beliau Islam bersabda, Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman bahwa hanya takwa yang sampai kepadaku, maka ingatlah bahwa pertolongan Allah Ta'ala menyertai jemaat yang bertakwa. Jika jemaat adalah bertakwa, maka pertolongan Allah Ta'ala akan menyertainya. Jika tidak bertakwa, maka pertolongan Allah Ta'ala tidak dapat menyertainya. Oleh karena itu, sebelum mengatakan bahwa kemajuan-kemajuan jemaat tidak terjadi, lihatlah dahulu keadaan diri sendiri bahwa sejauh mana takwa berdiri tegak di dalam diri. Sejauh mana kalian menunaikan hak Allah Ta'ala, dan sejauh mana kalian menunaikan hak-hak sesama manusia. Dan jika kalian menunaikan hak-hak ini, maka lihatlah, Allah Ta'ala pun akan mengabulkan doa-doa kalian dan akan menganugerahkan kepada kalian kemenangan-kemenangan. Beliau bersabda bahwa, aku telah berkali-kali mendapat ilham dari Allah Ta'ala bahwa, jadilah kamu orang-orang yang bertakwa. Berkali-kali ilham datang bahwa para anggota jemaatmu hendaklah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadilah orang bertakwa dan berjalanlah di atas jalan-jalan takwa yang halus, maka Allah akan menyertaimu. Beliau bersabda bahwa di dalam hatiku timbul rasa sakit yang sangat bahwa apa yang harus aku lakukan agar jemaatku menempuh ketakwaan dan kesucian yang sejati. Pada saat itu ketika terdapat banyak sahabat dan banyak pula orang-orang saleh, keadaan beliau adalah demikian. Bahkan standar itu pun tampak kurang bagi beliau. Hari ini kita harus mengevaluasi diri, bagaimana standar kita. Kemudian beliau alaihissalam bersabda bahwa saya berdoa sedemikian banyak sehingga ketika berdoa itu kelemahan menguasai diri dan terkadang keadaan sampai pada pingsan tak berdaya. Diliputi kesedihan memikirkan bagaimana agar takwa tumbuh di dalam jemaat. Selama suatu jemaat belum menjadi bertakwa di mata Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala tidak dapat menyertainya. Maka inilah hal-hal yang perlu kita ingat. Jika kita ingin memenuhi hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka kita harus menghilangkan rasa sakit beliau itu pula. Dan rasa sakit itu adalah agar kita benar-benar menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kepadanya di dalam hati kita. Jika terdapat kekurangan dalam hal itu, maka kita harus menganggapnya sebagai suatu penyakit dan berusaha untuk mengobatinya. Sebagaimana ketika kita menderita sakit jasmani, sakit kepala, atau nyeri pada tubuh, kita meminum obat-obatan, maka obat untuk hal ini pun adalah tumbuhkanlah takwa dan berusahalah untuk mengamalkan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah Ta'ala. Hanya dengan itulah pengorbanan-pengorbanan kita akan bermanfaat. Jika tidak, maka sia-sialah semuanya. Jika kita hanya menyembelih beberapa ekor kambing atau sapi, maka itu tidak akan membawa manfaat apapun. Beliau alaihissalam dalam memberikan nasihat lebih lanjut tentang takwa, bersabda di suatu tempat, janganlah kamu merasa bangga hanya karena kamu menunaikan salat dan puasa, atau karena kamu tidak melakukan kejahatan seperti zina dan pencurian. Kebaikan-kebaikan seperti itu pun banyak terdapat pada orang-orang non-muslim, bahkan pada orang-orang musyrik sekalipun. Bahkan di antara mereka yang memiliki kebaikan-kebaikan akhlak dan sifat-sifat terpuji, serta memiliki akhlak yang tinggi atau setidaknya lebih baik, maka bukanlah suatu kebaikan yang besar bahwa kita tidak melakukan hal tersebut. Hal yang sebenarnya adalah bahwa kamu harus memahami hakikat takwa. Tetaplah selalu yakin kepada zat Allah Ta'ala dan bersiaplah untuk setiap pengorbanan deminya. Kalian melakukan pengorbanan-pengorbanan lahiriah berupa kambing dan hewan-hewan, maka dengan melihatnya seharusnya timbul pula dalam pikiran kalian bahwa kalian pun bersiaplah untuk mengorbankan jiwa demi Allah Ta'ala, dan untuk itu tidaklah perlu mengayunkan pisau ke leher, tidaklah perlu pula leher dipotong dengan pisau demi mengorbankan jiwa, melainkan yang dimaksud adalah dengan mengesampingkan hal-hal duniawi dan menjadikan tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah Ta'ala. Raihlah itu, dan untuk itu manusia harus selalu siap untuk memberikan pengorbanan sebesar-besarnya, bukan malah melupakan salat, atau ketika terjadi pertengkaran dan perdebatan dengan seseorang lalu jatuh di bawah standar akhlak. Maka dari itulah dalam janji kita pun menyatakan bahwa kita akan mendahulukan agama di atas dunia. Jika agama harus didahulukan atas dunia, maka untuk itu pun diperlukan pengorbanan. Inilah ruh dan falsafah yang jika kita fahami, maka kita benar-benar berhak merayakan Idul Adha dan Hari Raya Kurban. Jika tidak, maka semuanya hanya omong kosong belaka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa atas orang yang bertakwa terdapat satu penampakan Allah. Ia berada di bawah naungan Allah, namun hendaknya ketakwaan itu murni dan tidak ada bagian syaitan di dalamnya. Jika tidak, maka syirik tidaklah disukai Allah. Dan jika ada sebagian bagian syaitan di dalamnya, maka Allah Ta'ala berfirman bahwa semuanya adalah milik syaitan. Kesedihan yang datang kepada para kekasih Allah Ta'ala datang karena maslahat ilahi.
Jika tidak, maka seandainya seluruh dunia berkumpul pun, mereka tidak dapat memberikan penderitaan sebesar zarah pun kepada mereka, karena mereka datang ke dunia untuk menegakkan teladan. Penderitaan-penderitaan ini juga datang karena Allah Ta'ala ingin menguji apakah di dalam diri kalian terdapat ruh pengorbanan atau tidak. Dan inilah ketakwaan. Oleh karena itu, beliau bersabda bahwa oleh sebab itu menjadi perlu bagi mereka, yakni para nabi dan wali-wali Allah yang saleh, untuk menampilkan teladan menanggung penderitaan di jalan Allah Ta'ala. Jika tidak, maka Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang bertakwa yang menjadi kekasih-kekasihnya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih membuatku ragu daripada mengambil ruh waliku. Allah Ta'ala tidak menginginkan agar para walinya ditimpa penderitaan. Namun beliau bersabda bahwa berdasarkan keperluan dan maslahat, kesedihan-kesedihan itu diberikan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk setiap pengorbanan demi keridhaan Allah Ta'ala, dan kurban binatang ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran yang sama kepada mereka. Dan beliau bersabda bahwa di dalamnya terdapat perbaikan bagi mereka sendiri karena akhlak mereka menjadi nyata. Penampakan akhlak yang luhur itu hanya terwujud pada saat mereka sedang melakukan pengorbanan. Beliau alaihissalam memberikan contoh hadrat Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihissalam bersabda bahwa, lihatlah dalam perang Uhud, hadrat Rasulullah ditinggalkan sendirian. Disinilah tersimpan rahasia bahwa keberanian hadrat Rasulullah menjadi nyata ketika beliau berdiri seorang diri menghadapi 10.000 orang seraya bersabda bahwa aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang mendapat kesempatan untuk menampilkan teladan seperti itu. Maka beliau alaihissalam bersabda bahwa kami berkata kepada jemaat kami bahwa janganlah kalian merasa bangga hanya karena kalian mengerjakan salat dan puasa atau tidak melakukan kejahatan-kejahatan besar seperti zina, pencurian, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, dalam kebaikan-kebaikan ini pun kebanyakan orang lain, bahkan orang-orang musyrik sekalipun, seperti kalian, mereka pun tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Topik takwa ini halus dan mendalam, maka raihlah ia. Tanamkanlah keagungan Allah Ta'ala dalam hati. Takwa adalah bahwa engkau menanamkan keagungan Allah Ta'ala dalam hati. Barang siapa yang di dalam amalnya terdapat sedikit pun ria, Allah Ta'ala mengembalikan amalnya itu kepadanya. Tidak boleh ada pamer, tidak boleh ada ria. Jika ada ria dan pamer, maka itu bukanlah takwa. Dan Allah Ta'ala pun akan mengembalikannya. Dia tidak menerimanya. Menjadi orang yang bertakwa itu sulit. Misalnya, jika seseorang dikenai sedikit tuduhan, lalu karena sedikit tuduhan itu engkau menjadi marah, seseorang menuduhmu dan engkau menjadi marah, maka ini adalah hal-hal yang jauh dari takwa. Marah karena hal-hal sepele, bertengkar dan berselisih, terjebak dalam perdebatan dan diskusi, hal-hal ini adalah yang membawa jauh dari takwa. Maka beliau bersabda bahwa amal seseorang yang bertakwa tidaklah demikian. Amal seseorang yang bertakwa adalah bahwa ia semata-mata karena Allah Ta'ala menanggung setiap kesulitan dan menampilkan keberanian serta ketabahan. Dalam dirinya terdapat keluasan hati dan ketabahan yang sangat besar. Beliau alaihissalam bersabda bahwa selama seseorang belum benar-benar menghadapi banyak kematian, ia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang-orang mengira bahwa jika seseorang mendapat banyak mimpi atau ilham, maka ia telah menjadi orang yang bertakwa. Beliau bersabda bahwa janganlah kalian mengejar ilham dan ru'yah atau mimpi, melainkan berusahalah untuk memperoleh takwa. Yang harus dicapai adalah takwa. Perhatikanlah hal ini. Bukan bahwa aku telah mendapat sekian banyak mimpi atau mimpi-mimpi seperti ini. Orang yang bertakwa, ilham-ilhamnya pun benar. Dan jika tidak ada takwa, maka ilham-ilhamnya pun tidak dapat dipercaya. Tidak bisa diandalkan. Di dalamnya terdapat bagian dari syaitan. Jika takwa sama sekali tidak ada, maka mimpi-mimpi syaitan pun bisa datang. Maka menganggap seseorang sebagai orang yang sangat bertakwa hanya karena ia mendapat mimpi-mimpi, ini bukanlah suatu tolok ukur, melainkan tolok ukur yang sebenarnya adalah ketakwanya yang tampak dari amal perbuatan lahiriahnya. Jika ia menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, maka barulah ucapan-ucapannya akan diuji. Dan akan diketahui bahwa itu memang benar-benar dari Allah Ta'ala. Maka inilah beberapa hal yang harus selalu kita ingat. Dan inilah pelajaran yang diberikan oleh Idul Kurban kepada kita. Jika kita tidak memperhatikan hal ini, maka Idul Kurban ini atau pengorbanan kambing, sapi, atau unta tidak dapat memberikan manfaat apapun. Sebagaimana saya telah memberikan contoh sebelumnya bahwa ibadah haji jutaan orang tidak diterima. Namun hanya karena seseorang yang tidak melaksanakan haji tetapi memiliki takwa dan kebaikan dalam dirinya, maka haji orang-orang lainnya pun diterima. Demikian pula, sekadar melakukan pengorbanan bukanlah suatu tolok ukur bahwa Allah Ta'ala telah ridho kepada kita, melainkan yang terpenting adalah bahwa bersama dengan pengorbanan-pengorbanan itu, lahirlah dalam diri kita ruh
sedemikian rupa sehingga kita senantiasa siap untuk mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan kehormatan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang mengutamakan agama di atas dunia, dan hendaklah Idul Kurban memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus senantiasa siap untuk setiap pengorbanan demi agama pada hakikatnya, dan harus selalu berusaha untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Kita harus meningkatkan standar ibadah kita dan juga meningkatkan standar akhlak kita. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dan juga harus menjadikan musuh-musuh kita terpesona dengan akhlak kita yang mulia. Dalam bidang tabligh pun, inilah petunjuk Allah Ta'ala bahwa jika kalian menampakkan akhlak dengan cara yang benar dan memperlakukan musuh-musuh pun dengan baik, maka mereka pun dapat menjadi sahabat kalian. Maka kita harus memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh merasa puas hanya karena kita telah melakukan pengorbanan. Semoga Allah telah menganugerahkan kepada kita taufik untuk merayakan Idul Adha yang sejati dan taufik untuk memahami pentingnya pengorbanan-pengorbanan. Semoga Dia menganugerahkan taufik untuk teguh dalam akhlak yang mulia. Semoga Dia menganugerahkan taufik untuk meninggikan standar perkataan kita dan dalam segala hal. Semoga Dia menganugerahkan kepada kita taufik untuk menjadi orang-orang yang ingin dijadikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam cahaya ajaran Islam. Hendaklah kita dalam setiap keadaan menjadi orang-orang yang berjalan di atas takwa. Sekarang kita akan berdoa. Dalam doa, pertama-tama doakanlah para Ahmadi Pakistan yang karena undang-undang yang zalim itu, mereka sedang memberikan pengorbanan jiwa dan harta, namun ibadah-ibadah mereka pun dihalang-halangi dan dibatasi. Mereka tidak dapat menjalankan ibadah secara bebas. Ada pula larangan untuk melaksanakan salat Id dan mereka tidak dapat menyembelih hewan kurban. Itu sudah jauh dari jangkauan mereka. Bahkan di dalam rumah, di balik dinding rumah pun mereka tidak dapat melaksanakan salat Id. Hal itu pun dilarang. Mereka yang memiliki kemampuan untuk berkorban pun terhalang dari hal itu. Meskipun mereka menyembelih kurban di dalam rumah sekalipun, ini pun dianggap sebagai suatu kejahatan besar bagi mereka. Dan pihak administrasi pun bergerak atas perbuatan mereka itu, dan penangkapan serta penggerebekan pun dimulai. Penjagaan polisi pun ditempatkan seolah-olah mereka telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Sementara para pelaku kejahatan yang sesungguhnya di sana, mereka yang telah menimbulkan kerusuhan di negeri itu, tidak ada yang menangkap mereka, dan mereka terus berkeliaran dengan bebas melakukan sesuka hati mereka. Bagaimanapun, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan para Ahmadi Pakistan. Semoga Allah Ta'ala membebaskan mereka dari kezaliman-kezaliman ini dan menerima pengorbanan-pengorbanan mereka. Demikian pula, doakanlah para tahanan Ahmadi di jalan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala segera menciptakan sarana pembebasan mereka. Mereka pun sedang memberikan pengorbanan-pengorbanan yang besar. Doakan juga para generasi keturunan para syuhada agar Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka taufik untuk menjaga pengorbanan-pengorbanan nenek moyang mereka. Doakanlah seluruh Ahmadi di dunia agar Allah Ta'ala memperkuat keimanan setiap orang dan terus meningkatkan standar ketakwaan kita. Bersama dengan itu, saya pun mengucapkan Id Mubarak kepada semua. Di beberapa tempat terdapat pula keadaan-keadaan yang sulit pada kesempatan Id ini. Namun meskipun demikian, karena kita merayakan Id ini demi Allah Ta'ala, maka kita pun harus menerima pengorbanan ini dengan penuh kegembiraan. Dan apabila kita menerimanya dengan penuh kegembiraan, maka Allah Ta'ala pun akan menerima pengorbanan-pengorbanan kita. Hari ini di Pakistan pun telah berlangsung Id, namun di banyak tempat para Ahmadi terpaksa melaksanakan salat Id dengan bersembunyi di dalam rumah. Semoga Allah telah melenyapkan kezaliman-kezaliman ini dan semoga kita menjadi orang-orang yang memberikan pengorbanan-pengorbanan yang sejati. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر. Mari kita berdoa. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.